Selamat datang di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan sebuah film action, adventure, dan fantasi berjudul Eternals yang rilis tahun 2021. Selamat menonton ya. Film diawali oleh semua anggota Eternals yang mempercayai bila mereka berasal dari planet Olympia. Semuanya menerima misi dari Celestial melalui pemimpin mereka, yang bernama Ayak, karena hanya dia yang bisa berkomunikasi dengan Arishem, salah satu Celestial. Mereka pun memakai jubahnya dan bersiap menjalankan misi ke planet bumi, dengan mengendarai pesawat luar angkasanya yang dinamakan Domo. Mereka percaya bila misi ini bertujuan untuk melenyapkan Deviant, yang merupakan makhluk pemakan kehidupan di semua planet. Mereka pun tiba di Mesopotamia 5000 tahun sebelum Masehi, untuk menyelamatkan warga lokal dari serangan Deviant dan berbaur dengan manusia di sana. Sersi, anggota Eternals yang mampu mengubah benda, paling ramah dengan manusia dan sering bersama dengan Ikaris, yang merupakan anggota Eternals terkuat, serta menyukai Sersi. Ikaris diakui sebagai petarung terbaik, dengan kemampuan terbang dan menembakkan laser kosmik dari matanya. Tim tersebut juga memiliki Tena, yang merupakan anggota paling terampil. Gilgamesh, memiliki pukulan mematikan namun baik hati. Kingo, memiliki kemampuan menembakkan energi dari tangannya. Druig, dengan keunikan bisa memanipulasi pikiran. Phastos, anggota yang mampu membuat penemuan canggih. Makari, si pelari yang sangat cepat, dan Sprite, yang mampu memanipulasi wujud. Setelah pertarungan, Sersi mempercanggih pisau dan memberikannya kepada seorang anak. Di masa sekarang, pisau yang sama ditampilkan di layar besar di persimpangan London saat Sersi bergegas ke museum sejarah untuk mengajar murid SMA. Dan Whitman, yang merupakan pacar Sersi saat ini, menyambutnya di kelas. Saat memberikan pelajaran, tanpa diduga gempa bumi terjadi. Malamnya, setelah pulang dari kafe, Sersi, Sprite, dan Dan yang sedang menuju rumah, tanpa diduga diserang oleh Deviant. Mereka menyadari bila Deviant tahu di mana posisi mereka dan tidak menyerang manusia, hanya menyerang mereka. Bukan hanya itu, Deviant juga bisa menyembuhkan diri seperti kemampuan Ayak. Tiba-tiba, Ikaris muncul dan berhasil membuat Deviant mundur. Dan menanyakan pada Sersi tentang apa yang sudah dilihatnya. Sersi pun menjelaskan bila dirinya bersama anggota Eternals lainnya, memiliki misi untuk membasmi Deviant sejak 5 abad lalu dan berusaha tidak ikut campur ke dalam konflik manusia. Mereka masih tinggal di bumi setelah Deviant dimusnahkan untuk menunggu instruksi selanjutnya. Dan juga menanyakan tentang Ikaris, mantan pacarnya Sersi selama 5000 tahun sebelum akhirnya keduanya berpisah. Ikaris menyarankan agar mencari anggota lainnya, yang kemudian mereka pergi ke Ayak. Ternyata Ayak sudah tiada, diduga akibat serangan Deviant. Dengan berduka, mereka mengingat masa lalu. Pada masa Babelonia 575 tahun sebelum Masehi, setelah membasmi Deviant dan mengevakuasi manusia, Ayak berkomunikasi dengan Arishem melalui bintang yang tertanam di dadanya. Ayak memberitahu Arishem bila dirinya merasakan sesuatu yang istimewa dengan planet bumi, namun Arishem mengingatkan agar tidak terlalu terikat dengan manusia dan tetap fokus pada misi yang diberikan. Phastos menunjukkan rancangan mesin uap canggih yang akan ditunjukkan pada manusia, tetapi Ayak menghentikannya supaya umat manusia bisa berevolusi secara perlahan. Pada malam hari, mereka mengadakan pesta kembang api. Sersi dan Ikaris saling mengungkapkan perasaannya dan kemudian mereka menikah di masa Kekaisaran Gupta. Kembali ke masa sekarang, Sersi masih berduka akibat kepergian Ayak yang tanpa diduga bintang di dalam tubuh Ayak berpindah ke Sersi, mengungkapkan bila kepemimpinan diserahkan padanya. Dirinya sempat melihat Arishem namun dengan cepat kembali ke kesadarannya. Sprite dan Ikaris khawatir bila Sersi mengalami kerasukan yang disebut Medwairi, seperti yang dialami Tena. Kembali ke tahun 1521 sebelum Masehi pada masa Tenochtitlan, mereka baru saja mengalahkan Deviant yang terakhir dan Tena tanpa diduga kerasukan Medwairi dan menyerang anggota lainnya. Tena pun akan diobati oleh Ayak, namun Tena menolaknya agar ingatannya tidak menghilang. Gilgamesh berjanji akan menjaga Tena, walaupun bisa saja kerasukannya kambuh lagi. Druig mengkritik Ayak karena meragukan kepemimpinannya yang tidak membolehkan mencampuri konflik antar manusia. Druig pun pergi akibat perbedaan pendapat tersebut. Ayak membubarkan tim dan membiarkan masing-masing anggota menjalani kehidupannya sendiri karena misi sudah selesai. The Deviants are gone. There is no reason for you to stay with me. Kembali ke masa sekarang di Mumbai, 3 anggota tadi bertemu dengan Kingo yang sekarang menjadi bintang Bollywood terkenal, di mana dirinya selalu ditemani oleh asisten setianya, Karun.
Mereka pun pergi ke Australia untuk bertemu Gilgamesh dan Tena. Saat makan bersama, Cersei masih memikirkan posisi barunya sebagai pemimpin Eternal, selalu pergi keluar dan berusaha keras untuk berkomunikasi dengan Arishem lagi. Akhirnya, dia berhasil dan mengetahui bila misi utama Eternals di bumi bukanlah untuk membasmi Devian, tetapi untuk mempersiapkan kemunculan Celestial yang bernama Tiamut. Untuk kemunculan tersebut, dibutuhkan banyak energi yang berasal dari kehidupan. Devian juga merupakan hasil ciptaan Arishem, tetapi Devian berevolusi menjadi predator puncak di setiap planet. Karena Devian berada di puncak kehidupan, maka kemunculan Celestial tidak akan terjadi. Cersei pun terkejut mengetahui bahwa semua umat manusia di bumi akan binasa ketika Celestial muncul, serta dirinya tak menyangka bila planet Olympia tidak ada, karena Eternals diciptakan oleh Arishem di sebuah tempat tersendiri. That I built and programmed the Eternals. The World Forge. Mereka menyiapkan ingatan Eternals di sana dan kemudian dikirim sesuai misi yang diberikan. Cersei lalu memberitahu temuannya pada yang lain. Mereka pun menyimpulkan bahwa mereka harus menemukan cara agar kemunculan Tiamut tidak terjadi, atau setidaknya membuat Tiamut tidak membinasakan umat manusia. Untuk menjalankan misi ini, mereka pun mengajak Druid yang berada di hutan Amazon. Druid bimbang setelah mengetahui adanya kemunculan Tiamut dan awalnya menolak untuk membantu tim. Tanpa diduga, para Devian menyergap semuanya saat Ikaris hendak memberitahu sesuatu. It's an ambush! Tena kembali kerasukan saat Gilgamesh bertarung dengan Devian. Gilgamesh pun meregang nyawa, tapi untungnya Tena kembali sadar dan dengan cepat berlari ke arahnya. Devian menyerap kekuatan Gilgamesh seperti yang terjadi pada Ayak. I will kill you all for what you have done to my kind. Cersei terjun ke kolam dengan Devian. Saat menyentuhnya, dirinya menyadari bila kemampuannya meningkat, yaitu bisa mengubah Devian menjadi pohon. Mereka meratapi atas kematian Gilgamesh dan mengkremasinya sebelum Tena menyebar abunya ke sungai. Tim memutuskan untuk mengajak Pastos walaupun mengetahui bila Pastos sudah benci dengan kelakuan jahat manusia. Sebuah kilas balik menunjukkan keadaan setelah bom Hiroshima tahun 1945 ketika Pastos menyesali keputusannya untuk membantu kemajuan umat manusia. Saat ini, Pastos tinggal bersama temannya dan anak adopsinya di rumah sederhana ketika Ikaris dan Cersei menemuinya. Setelah mengetahui kebenaran, Pastos menyimpulkan bila Ayak sengaja menghentikannya membantu umat manusia agar populasi manusia cukup untuk memberi makan Tiamut. Meskipun awalnya menolak untuk bergabung dengan rencana tersebut, Pastos akhirnya setuju untuk ikut serta. Semua anggota Eternals yang berkumpul pun kemudian pergi ke pesawat ruang angkasa mereka yang terkubur di Irak. Mereka bertemu Makari yang sudah berada di dalam dan mulai mendiskusikan strategi untuk menjalankan rencana mereka. Pastos menjelaskan bahwa Celestial merupakan generator energi dan Eternals merupakan ciptaan mereka, dengan jumlah energi kosmik yang tidak terbatas. Dari informasi bahwa Devian sekarang bisa menyerap energi Eternals, Pastos pun berteori bila dia bisa membuat alat untuk Eternals yang berfungsi menyerap energi mereka sendiri. Penyatuan semua anggota Eternals akan menciptakan Unimind, yang bisa menyediakan cukup energi bagi Druid untuk mengendalikan pikiran Tiamut agar tertidur. Makari bertanya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Cersei pun menjawab bila mereka bisa menemukan rumah baru bagi manusia di planet lain. Sprite berpendapat bila kolonialisasi di ruang angkasa bisa memakan waktu puluhan tahun. Cersei menjawab lagi bila proses tersebut bisa dipercepat dengan bantuan Eternals. Namun, Kingo juga meragukan rencana tersebut dan meminta pendapat Ikaris. Kingo dan Sprite berpikir bahwa Ikaris adalah anggota terkuat sehingga dia harus menjadi pemimpin mereka. Ikaris pun dengan sopan mengatakan, bila Ayak sudah memilih Cersei, lalu dirinya pergi dari ruangan tersebut. Kingo mengikutinya dan mengatakan bila dia akan selalu mendukungnya, namun Ikaris juga tidak yakin dengan dirinya sendiri. Di luar, Ikaris mengingat kejadian 6 hari yang lalu, ketika dirinya menghampiri Ayak di rumahnya. Ternyata Ayak sudah memberitahunya tentang kemunculan Tiamut, dan semua Eternals di bumi hanya punya 7 hari dan harus mengumpulkan anggota lain. Namun, Ayak tidak tega bila umat manusia di planet ini harus binasa demi kemunculan Celestial baru tersebut. Ikaris sangat terkejut karena mengetahui bila Ayak berencana menghentikan kemunculan Tiamut. Ayak menjelaskan bila dirinya sudah melihat umat manusia selama berabad-abad dan akhirnya mengubah pandangannya tentang rencana Arishem, termasuk ketika umat manusia berhasil mengembalikan setengah populasi yang sudah dihapus oleh Thanos 5 tahun lalu. Ikaris membawa Ayak ke Alaska, di mana mereka menemukan Devian yang muncul akibat pencairan es. Ikaris mengatakan padanya bila dirinya tidak pernah meragukan tujuannya meskipun rahasia Ayak tersimpan dari yang lain selama berabad-abad.
Dia mendorong Ayak dari tebing dan menyaksikan Ayak dimangsa oleh para Devian. Lalu membawa jasadnya kembali ke rumahnya. Kembali ke sekarang, Cersei menghampiri Ikaris dan mendekatinya. Keduanya saling berpelukan lagi dan kembali ke pesawat ketika Cersei dikejutkan oleh peningkatan energi dari bintang di tubuhnya. Cersei menyadari bila kemunculan Tiamut sudah dimulai. Pastos masih belum menemukan cara untuk membangun Unimind, lalu Makari diminta untuk menemukan titik kemunculan. Yang mengejutkan Cersei, Ikaris mengenakan jubahnya, lalu Ikaris menjelaskan bila dirinya tidak akan membiarkan siapapun menghentikan kemunculan Tiamut, bahkan jika harus bertarung dengan sesama Eternals. Dia merusak pekerjaan Pastos, lalu Cersei menjelaskan kepada tim bila Ikaris sudah mengetahui kemunculan Tiamut selama ini. Namun, Cersei penasaran mengapa Ayak tidak memilih Ikaris sebagai penggantinya. Druid yang membaca pikiran, membocorkan bila Ikaris adalah dalang kematian Ayak. Ikaris memberitahu anggota lainnya bahwa mereka tidak akan mampu melawannya, lalu ketika pergi, Sprite memutuskan bersama Ikaris menuju titik kemunculan. Sisa tim tersebut tampak kaget, kemudian Kingo juga pergi karena dia memilih untuk tidak melawan Celestial dan juga tidak ingin melawan Ikaris. Druid memberitahu mereka bahwa mereka perlu memikirkan rencana cadangan. Pastos menyadari bahwa Cersei mampu mengubah Devian menjadi pohon walaupun Cersei masih belum yakin dia bisa melakukannya lagi. Dirinya juga tidak yakin bila kemampuan tersebut bisa dilakukan kepada Tiamut. Tena mendekati Cersei dan meyakininya tentang kemampuannya, lalu Pastos berlari ke arahnya untuk bertanya mengenai bola bintang yang ada di tubuhnya. Pastos berteori bila benda tersebut bisa digunakan untuk membuat rancangan yang sebelumnya gagal. Pastos berhasil, lalu semua anggota bersiap dan pergi ke titik kemunculan yang berada di sebuah pulau di Samudra Hindia di mana Ikaris dan Sprite sudah berada di sana, menyaksikan letusan gunung berapi ketika keduanya melihat Domo mendekat. Mereka berencana untuk menyibukkan Eternals lainnya agar tidak mengganggu kemunculan Tiamut. Ikaris menyerang Domo, lalu bertemu Tena di dalam. Sementara Druid, Makari, dan Cersei bersiap untuk memulai Unimind di pantai. Namun, ketika dia bisa membuat Tiamut tertidur, Ikaris menyadarinya dan menyerang Druid. Makari mengevakuasi yang lainnya dan kemudian secara membabi buta menyerang Ikaris. Cersei menyadari bahwa dirinya sekarang harus mencari cara menghentikan Tiamut karena Druid tidak bisa membuatnya tertidur lagi. Cersei pergi ke gunung tetapi Sprite menghentikannya. Beruntung, Sprite tak sadarkan diri akibat serangan Druid sehingga Cersei bisa melanjutkan rencananya. Sementara Pastos, dengan bantuan alat rancangannya, menjatuhkan Ikaris. Namun, Devian datang untuk membantu Ikaris dan bertemu Tena. Saat hampir kalah dan menyerap kekuatan Tena, akhirnya Tena bisa mengalahkannya. Saat Tiamut muncul, Cersei mengubahnya menjadi batu, tapi Ikaris yang sudah bebas menghentikannya dan berniat menyerangnya. Namun, Ikaris tidak bisa melakukannya. Cersei pun melanjutkan rencananya. Unimind akhirnya terbentuk, di mana Ikaris dan Sprite juga terhubung. Dengan kekuatan tersebut, Cersei bisa sepenuhnya mengubah Tiamut menjadi batu. Dia kembali ke yang lainnya, dengan kesuksesan menghentikan kelahiran Celestial. Namun, Ikaris pergi, terbang ke matahari. Lalu Sprite ingin berubah menjadi manusia biasa yang bisa menua. Cersei pun setuju untuk mengubahnya. Tim tersebut berpisah lagi, dengan Cersei, Pastos, Sprite, dan Kingo memutuskan tetap di bumi sementara Druid, Makari, dan Tena menaiki Domo untuk mencari Eternals lainnya. Sprite pergi ke sekolah, sementara Cersei menghabiskan waktu lagi dengan Den. Namun, dirinya tiba-tiba tidak sadarkan diri dan dibawa pergi dari bumi oleh Arisem. Dia juga mengambil Pastos dan Kingo yang bertujuan untuk menghukum mereka atas tindakannya menghentikan kemunculan Celestial di planet bumi. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini, dan sampai jumpa.